Kalau yang kemarin yang pemain IBL masih boleh main di 5 di tahun 2021 atau 2022 kemarin awal tahun ya. Itu gimana menurut coach? Saya sih setuju. Setuju ya? Kenapa? Selama ada regulasi usia. Oh, batasan usia. Jadi kalau saya sih prinsipnya kalau usia mahasiswa ya emang ada range-nya ya. 22 ke bawah gitu ya. Ya yang wajar ya. Yang wajar. Ya anggap aja range-nya 5 tahun lah. Ya 5 tahun dari tamat SMA. Rata-rata ya. Rata-rata S1 kan 4 tahun. Ya ini 5 tahun. Enggak, tamat SMA-nya udah lama lagi. Tamat SMA-nya 20 ya. Timnya Dimas waktu dulu di Microskill. Itu tuh salah satu tim yang jadi inspirasi saya. Wah, volume tuh besarin dikit. Tepuk tangan lu, tepuk tangan. Wijin denger Wijin nih. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Hari ini di studio baru. Saya punya orang. Rental studio. Rental studio. Masih sama gua Idan, Dimas Muari, dan tamu kita hari ini Ricky Coach Ricky Gunawan. Coach Ricky Gunawan ini adalah siapa aja? Apa aja Coach? Predikatnya, jabatannya? Iya benar. Kalau sekarang sih saya pelatih di ITHB. Kampus ITHB. Bandung, ya. Institut Teknologi Harapan Bangsa. Asistennya disebutin dong. Asisten maksudnya di tim apa lagi? Oh, oke. Waktu season IBL terakhir saya asisten pelatih di. Terakhir itu 2021 ya? Sebenarnya yang sekarang 2022 regular season. Soalnya nanti kalau ditonton lagi sama orang 10 tahun lagi itu biar jelas. 2022 ya. Yang sekarang lagi playoff regular season. Saya di asisten di Indonesia Patriot. Cuma kan emang nggak lanjut ke playoff. Ya, jadi di IBL itu Indonesia Patriots itu ikut partisipasi, tapi terlepas dari prestasinya apapun dia tidak lolos ke playoff gitu. Tapi yang lawan dia dihitung poinnya, kalah dapat 1, menang dapat 2 gitu. Yang kalau gua nangkepnya adalah uji coba pemain muda di Timnas Patriot gitu. Oh, ini salah satu prestasi yang luar biasa dari Coach Ricky adalah emas PON Jawa Barat tahun 2012 sama 2016. Kalian siapa aja waktu itu? 2012 itu di Riau, waktu itu final lawan Jawa Tengah. 2016 di Bandung lawan Jawa Timur. Siapa Mas? Jawa Timur ya? Jawa Timur. Di Papua? Di Papua kalah. Nggak lolos grup. Tapi coach juga yang ngelatih? Ya. Ya. Hampir tripit. Duipit berarti. Iya. Nah, sebenarnya kenapa Coach Ricky ada di sini? Kami itu melihat Coach Ricky ini punya reputasi hebat, kuat, besar dalam dunia basket kampus. Mahasiswa. Oh, itu yang belum disebutin. Ngelatih ITHB, kampus di Bandung, Institut Teknologi Harapan Bangsa, Jalan Dipati Ukur. Pernah apa aja prestasinya? Nah, ini yang belum. Kalau di tingkat nasional sih, seingat saya juara nasional itu pernah 3 kali. Kalau di Jawa Barat sih setiap ikut turnamen gitu ya? Ya, saya ikut turnamen kita selalu juara. Ya. Di tingkat nasional ngalahin siapa aja? Coach Matt? Cukup banyak sih, pernah. Hampir semua tim-tim kampus besar ya pasti pernah ketemu gitu. Oh iya, pernah ketemu. Sama UPH, Ubaya, Esa Unggul. Pernah ketemu ya, pernah menang dan pernah kalah. Oke. Ya. Jadi gini, kenapa ada Coach Ricky di sini tuh ada beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu itu kita sama-sama nonton ada turnamen atau event di Jepang judulnya World Universities Basketball Series. Di situ tuh ada 4 tim, salah satunya Indonesia. Yang dikirim oleh Indonesia adalah Universitas Pelita Harapan. Terus juga Ateneo de Manila University. Terus kemudian ada Tokai University Jepang, sama satu lagi Chengxi dari Taiwan atau Cina Taipei. Nah, seperti biasa di Indonesia ini ketika ada wakil Indonesia, baik itu timnas atau siapapun wakil Indonesia di basket maupun sepak bola atau olahraga lain bertanding, biasanya kita antusias. Cuman antusiasnya kemarin lumayan nggak enak gitu karena hasilnya. Iya. Hasilnya itu waktu kita UPH lawan Ateneo kalah jauh sekali, 129-35. Besoknya main lagi lawan Tokai 91-35, kalahnya jauh, selisihnya 50 hampir 60 poin. Lalu kemudian lawan Taiwan, Chengxi itu 91-72. Menang kalah tapi selisihnya makin kecil gitu. Gue pengen tahu langsung nih dari Coach Ricky, gimana Coach Ricky ngelihat hasil itu?
Kalau menurut saya sih hasil yang tadi disebutkan Kang Intan tadi itu menurut saya hasil yang cukup sewajarnya ya. Sewajarnya itu karena itu Senang ya memang. Berarti sama kayak gue ekspektasinya. Iya. Tunggu sampai selesai dulu. Oke. Maksudnya sewajarnya itu karena itu menggambarkan ya boleh dibilang kualitas liga mahasiswa kita sama kualitas pembinaan basket di kampus kita. Ini mungkin apa ya? Hard truth jadi mungkin nggak semua orang mau dengar atau mungkin ada yang nggak terima juga. Pahit harus ditelan. Ya, tapi kan ini saya bicara sebagai boleh bilang praktisi lah di liga mahasiswa. Betul. Saya di ITHB itu mulai di basket mahasiswa itu dari tahun 2008. Jadi sekarang tuh udah 14 tahun ya, masuk tahun ke-14. Ya, saya boleh dibilang punyalah sedikit credibility untuk bicara tentang mahasiswa. Punya banget lah. Punya banget kalau buat gua. Jadi dalam arti gini, liga kita itu di mahasiswa itu belum siap untuk menghasilkan pemain basket yang siap pakai di level berikutnya gitu kan. Contoh yang gampang kan, ini masalahnya emang terlalu kompleks banyak yang harus diurai. Tapi kalau yang paling mudah, secara mudah aja, jumlah game, frekuensi game kita tuh sangat sedikit di liga mahasiswa. Di bubble kemarin berapa? Saya nggak ikut. Oh nggak ikut aja, ITHB nggak ikut ya. Benar. Saya terakhir ikut tahun 2019 itu. Iya. Waktu tahun lalu pas bubble, kan 2020 pandemi, 2021 bubble. Cuma waktu itu ITHB kita masih belajarnya masih online. Jadi belum semua kumpul, belum datang semua. Jadi kita nggak berpartisipasi gitu. Tapi 2019 waktu ITHB ikut dan waktu itu juara ya sampai nasional. Seingat saya di babak Jawa Baratnya sendiri hanya ada 6 game ya di Jawa Barat. Udah itu ke nasional 5 game. Jadi total 11 game dalam 1 tahun. Iya. Mahasiswa. Iya betul, penyisihan 3 game, semifinal ya. Di babak nasional itu 5 game. Iya. Jadi total hanya 11 game dalam 1 tahun. Jadi 11 game dalam 1 tahun. Potong sebentar Coach. Untuk liga mahasiswa ya. Iya. ITHB seminggu latihan berapa kali? Kalau menghadapi event kita latihan seminggu 5 kali. Ini gue tanya ITHB boy. Ini gue tanya ITHB. Belum tentu kampus lain ada seperti ini maksud gue itu loh. 11 game latihan 5 kali. Lanjut Coach. Iya. Di luar liga mahasiswa sebenarnya ada turnamen kampus lain yang udah ada jenjangnya ke nasional. Salah satunya itu namanya Campus League ya. Campus League. Ya. Tapi itu baru 2 tahun terakhir dan baru 1 kali nasionalnya baru tahun terakhir aja. Di luar itu ada beberapa turnamen kecil. Ini kalau saya bicara di tapi di Bandung gitu ya atau di Jawa Barat. Cuma jadwalnya tuh nggak pasti, jadi sporadis lah gitu, kadang-kadang enggak gitu. Jadi boleh dibilang ya itu kurang lebih 1 tahun tuh hanya segitu gamenya. Kita latihan sepanjang tahun. Nah itu dia. Tanding ya sedikit sekali gitu. Jadi itu nomor 1 ya, frekuensi kuantitas gamenya terlalu sedikit. Ya. Yang kedua kualitas gamenya. Tanpa bermaksud mengecilkan kampus lain di Bandung atau di Jawa Barat. Kalau saya boleh bilang tuh ITHB itu kita sulit ketemu rival yang cukup kompetitif di Jawa Barat. Itu juga sebenarnya masalah yang besar buat ITHB. Waktu naik ke level nasional, karena kita jarang menjumpai pertandingan yang kompetitif, jadi kita tuh pas nasional tuh sedikit belum prepare, menurut saya belum siap gitu. Kalau saya bandingkan dengan di Jakarta gitu ya, contoh Jakarta, menurut saya ada beberapa game kan yang cukup kompetitif karena ada beberapa kampus yang punya reputasi baik lah, yang pembinaan basketnya cukup intens seperti UPH, SA Unggul, Perbanas cukup banyak lah gitu. Jadi mereka lebih siap. Even di Surabaya pun ada Ubaya sama UNER kan, ada rivalitas itu. Di Bandung relatif tidak sedulu kali, dulu mungkin lebih kompetitif ya. Minimal waktu saya mulai di ITHB jadi agak sedikit berkurang kualitas persaingannya gitu. Jadi 1 kuantitas, kedua kualitas kalau bagi saya gitu. Jadi waktu di game nasional ada 5 game kan. Jadi waktu itu dibagi, saya lupa berapa grup ya. Tapi 1 grup tuh saya tuh ada 4 tim. Ada 4 tim ITHB. Waktu ini bicara 2019 ya. Nasional yang terakhir, Liga Mahasiswa Nasional. Ada 4 tim, udah itu lolos semifinal, final. Berarti kan di grup main 3 kali, terus semifinal, final 5 kali itu. Praktis yang gamenya ketat dan kompetitif hanya mungkin 3 game. 1 grup, 1 di babak penyisihan, semifinal sama final. Jadi bayangkan dalam 1 tahun game kompetitif yang dialami tim ITHB hanya 3 game saja gitu. Enak jadi pemain atau? Jadi itu agak boleh bilang agak menyedihkan buat saya. Jadi nggak aneh juga kalau hasilnya yang tadi disebutin tadi ya karena itu ya. Begitu. Masalahnya masif lah, tapi mungkin yang utamanya dibenahi bisa itu dulu. Misalnya kita nih gini.
kalau masalah kuantitas game, barangkali itu kan bisa dibilang solusinya relatif mudah gitu. Tambah pertandingan, tambah turnamen, tambah kompetisi. Tapi kalau secara kualitas menurut Coach Ricky, apa yang membuat kualitasnya rendah? Apakah memang ngaruh gitu karena jumlahnya sedikit ya akhirnya kualitasnya juga nggak bisa diharapkan akan tinggi atau baik gitu. Kayak gitu nggak? Sebenarnya gini, waktu pertama saya masuk ITB 2008, 2009 itu saya udah ikut, saya lupa ya, 2009 atau 2010 lah. Tapi saya ingat waktu itu masih namanya itu Libama Nasional. Libama Nasional. Saya cerita dulu sistemnya. Kayaknya waktu itu Dimas juga pernah ikut di tim Microskill ya. Jadi dulu tuh sistemnya seperti ini. Di divisi utama Libama Nasional ada 10 kampus, 10 tim. 10 kampus itu bermain dengan sistem setahun kompetisi. Jadi setiap kampus ketemu sekali. Betul. Jadi satu tim itu main 9 kali kan. Setelah 9 kali main dibagi dalam 3 seri. Betul. Ya, dibagi 3 seri ya. Setelah itu lolos 4 tim Final Four. Tambah 2 game lagi. Jadi total 11 game. Mungkin secara sepintas kan dari segi kualitas nggak terlalu beda jauh kan. Tapi masalahnya untuk masuk ke level itu, masuk ke 10 tim itu, perjalanan itu sangat panjang. Untuk Jawa Barat ya, saya nggak bisa bicara daerah lain karena saya kurang tahu detailnya. Di Jawa Barat itu kalau katakan ITHB kampus baru gitu ya, belum pernah ikut. Tapi waktu saya masuk sih kebetulan udah di divisi 1 gitu. Tapi anggap ada satu kampus baru ingin gabung ke Libama Nasional nih ya. Maka tahapannya itu yang pertama dia harus ikut namanya tuh Pralibama. Betul. Di Pralibama harus juara. Masuk ke divisi 2. Divisi 2 apa? Divisi 2 Libama Jawa Barat. Setelah juara di divisi 2, dia masuk ke divisi 1. Libama Jawa Barat juga ya, masih Jawa Barat. Iya, betul. Kalau dia juara di divisi 1 Libama Jawa Barat, dia masuk namanya ke Kejurnas Libama. Nasional. Kejurnas Libama ya. Kejurnas Libama itu mempertemukan juara-juara divisi 1 dari seluruh daerah Indonesia. Betul. Ya. Kalau nggak salah dua tim atau 3 tim teratas itu baru promosi ke Libama Nasional. Jadi untuk dari tim baru sampai ke Libama Nasional itu ada 5 tahap gitu. Prosesnya panjang. Jadi boleh bilang udah teruji lah. Per tahap waktu itu kira-kira berapa game? Tergantung jumlah peserta. Iya, jumlah peserta. Tapi kalau di Jawa Barat waktu itu divisi 1 ada 10 tim. Saya waktu gabung tuh di ITB udah divisi 1 gitu. Ada 10 tim, setahun kompetisi terus ini 4, berarti 6 game. In total kalau saya kasaran setahun bisa 30-40 game kali. Enggak. Karena itu kan jadi gini, kalau divisi 2 juara masuk ke divisi 1 kan, tapi tahun depannya kan. Jadi pindah. Bukan dalam satu tahun yang sama, bukan. Oke. Tapi minimal kecuali yang Kejurnas Libama ya. Jadi kalau divisi 1 Jawa Barat juara, dia itu langsung ikut Kejurnas Libama di tahun yang sama gitu kan. Gitu. Format yang sama sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Sekarang tuh 5 itu sistemnya per daerah. Jadi Jawa Barat, terus Jakarta dan sekitarnya, itu Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan. Nanti yang ke nasional itu juara-juara tiap conference istilahnya itu gitu. Nah, waktu itu kan selama ini kan khususnya ITHB ya, program basketnya selalu ada. Dari sejak saya masuk sampai sekarang masih ada. Nah, di tengah perjalanan kompetisi yang simpang siur ada dan tidak ada gitu, apa yang dikejar gitu? Melatihnya ngapain gitu? Gimana? Ya itu challenge-nya. Challenge-nya oke. Ya. Gimana bisa mensiasati supaya anak-anak ya tetap punya satu tujuan, tujuan apa sih kompetisinya? Ya kan kalau istilahnya mah kayak latihan terus, tandingnya kapan, gitu kan istilahnya. Ya tapi gitu. Jadi kita siasatinya ya sebisa mungkin cari info turnamen. Dulu waktu awal, waktu jarang kita cari info turnamen di Jakarta, kita ikut ke Jakarta gitu, seperti itu. Tapi ya di satu sisi kalau belum ada turnamen, ya saya ya mungkin saya remind aja pemain. Ya bagaimanapun kan kalian punya tanggung jawab ke kampus, pihak kampus sudah kasih beasiswa. Terlepas ada pertandingan atau nggak pertandingan kan kewajiban kalian untuk bisa berlatih dengan baik, dan ya intinya sih kan bagian dari tanggung jawab mereka setelah mereka dapat scholarship gitu. Oke nih, sebelum Dimas nanya, saya mau nanya satu lagi nih. Coach Ricky sudah belasan tahun di ITHB gitu. Gue tuh pengen nanya karena gini, tidak banyak kampus di Indonesia yang ngasih beasiswa olahraga. Nah, ini sudah nggak ngomong basket lagi ya, entah itu sepak bola, entah itu bulu tangkis, entah itu volley, entah itu se-ekstrimnya misalnya biliar lah, olahraga bela diri. ITHB itu ngasih beasiswa olahraga, basket gitu sebenarnya benefit buat mereka apa? Buat kampus ITHB sendiri apa gitu? Ini kayaknya perlu dijelaskan untuk ngedorong kampus-kampus lain, ayo gitu. Karena menurut saya ya, kalau misalnya setiap kampus punya atlet, barangkali kompetisinya jadi hidup.
Jadi nih misalnya Universitas Muhammadiyah atau Unisba Bandung gitu. Unisba punya pemain ternyata. Terus yang di pojok sana Uninus misalnya. Uninus punya pemain juga ternyata. Kampus lama STT Mandala ternyata punya gitu. Udah kita bikin gitu. Barangkali kan bisa mulai dari situ. Nah, tapi harus didorong kayaknya oleh kampus-kampus seperti ITHB, Widya Tama, UPI gitu misalnya. Apa sih keuntungan memiliki mahasiswa yang juga adalah atlet gitu, yang bisa berkembang jadi atlet profesional? Ya, kalau benefit langsungnya menurut saya sih lebih ke arah publikasi untuk kampusnya kan. Kalau atlet mereka terima kasih scholarship untuk mahasiswa yang emang atlet gitu kan. Nanti atlet mahasiswa itu kan bisa membela kampus di event olahraga yang mereka dapat scholarship itu kan. Nah, kalau seandainya berprestasi atau minimal ikut turnamen atau kegiatan skala nasional kan dapat benefit berupa promosi kampus gitu. Itu sih menurut saya benefit yang langsungnya itu seperti itu gitu. Tapi di luar itu kan setiap kampus saya pikir punya juga visi misi sendiri-sendiri kan. Barangkali mereka emang pengen jadi wadah untuk untuk olahragawan, untuk atlet-atlet supaya mereka bisa mungkin bisa bawa dampak yang baik, karena kan kalau olahragawan yang berprestasi pasti kan ada sesuatu yang dilakuin yang bener lah, punya value yang bagus, habit yang bagus gitu kan. Nah, hal itu mungkin dia pengen bawa hal itu ke kampus gitu. Mungkin itu juga. Tapi kalau benefit langsung saya pikir ya itu tadi promosi langsung untuk publikasi untuk kampus. Ya karena ketika dia dapat promosi sekarang kan banyak kampus kalau tidak ingin dikatakan hampir semuanya itu orientasinya kan ya dalam tanda kutip bisnis ya. Jadi ketika ngomong bisnis, promosi adalah salah satu unsur penting dalam nyari mahasiswa yang ujung-ujungnya kehidupan kampus nafasnya dari situ gitu. Gue tahu ya kalau kita lihat di sepak bola tuh di jersinya Persebaya tuh ada Universitas Muhammadiyah. Jadi kampus pun udah mulai ngedorong gitu. Mas, lu ada pertanyaan nggak apa? Ini gue pertanyaan soal pemain deh. Kan awal bermain di Libama ada kejelasan, maksudnya turnamennya jelas gitu ya. Setelah itu kan pasti lanjutannya adalah pro. Menurut Coach Ricky, pilihan itu coach yang memutuskan apa pemain yang memutuskan? Maksudnya setelah dia lulus nanti, setelah. Atau gini, coach masih pengen dia main, tapi anak ini gitu loh, pengen ke pro. Itu sebenarnya tuh gimana ya, anak yang ngerasa siap tapi coachnya nggak, kan bisa terjadi seperti itu kan. Itu sebaiknya seperti apa coach gitu loh. Karena gue sih pernah ngalamin seperti itu ya. Gimana menurut Coach Ricky? Kalau di ITHB sendiri sih. Nah, kalau di ITHB gimana? Saya selalu pemain yang tingkat akhir, tingkat 4, tahun keempat, selalu saya ajak bicara. Ajak bicara itu dalam arti setelah beres kampus, setelah lulus kampus, kamu mau ngapain nih dalam hal basketnya? Gitu. Apakah kamu mau lanjut ke pro atau enggak gitu? Nanti saya pengen dengar dulu dari dia gitu. Dia tuh cita-citanya seperti apa? Kalau emang mau lanjut ke pro, kenapa alasannya? Kalau enggak, kenapa? Nanti saya biasanya dari sana kasih pendapat lah, kasih pandangan gitu. Tapi saya juga nggak menutup ini sih, ada beberapa situasi anaknya mau lanjut ke pro, tapi menurut saya belum. Menurut saya sih secara talent untuk level pro belum siap, gitu. Tidak siap. Gitu. Emang ada saya saya setelah cukup lama itu mendapat kenyataan bahwa ntar dia nonton gitu, ngomongin gua. Tapi karena gini sih, saya mendapat kenyataan bahwa emang ada beberapa pemain yang emang kapasitasnya emang udah seperti sejauh itu gitu. Nggak, mau sejauh apapun dikembangkan mungkin mentok, hanya naik, ya boleh bilang istilahnya mentok, tapi dikembangkan mungkin naiknya hanya sedikit gitu. Jadi saya kasih pendapat biasanya, kalau kamu ikut lanjut, mungkin ya ada kesan cuma kayak buang waktu, setahun atau 2 tahun di pro gitu kan, jadi kayak sayang aja waktunya gitu. Kasarnya lu tuh belum jago, jangan keluar. Sedangkan namanya usia jalan terus. Kalau misalkan dia hilang 2 tahun dulu di pro, 2 atau 3 tahun terus apply kerja gitu ya. Kan kalau misalkan ada pesaingnya yang fresh graduate, ya pasti perusahaan banyaknya milih yang fresh graduate, lebih muda gitu kan. Karena masih sama-sama ini kan. Kecuali kalau misalkan saya juga suka kasih pendapat, kecuali kalau misalkan masuk ke tim pro, tapi misalkan tim pro-nya bisa kasih beasiswa S2, nah itu menurut saya masih oke gitu. Oke, jadi sambil dia basket,
sambil dia S2. Selesai basket dia udah lebih tinggi lah dibanding fresh graduate atau S2 gitu. Hal seperti itu sih. Ya. Ini ada fenomena menarik nih Coach Ricky. Saya mau tanyain pendapat Coach Ricky bagaimana. Di kita di luar negeri ketika seorang di NBA lah katakanlah di Amerika Serikat, ketika seorang pemain mahasiswa sudah jago dan ngerasa siap dan publik juga ngelihatnya sudah jago, dia akan publik apply. yang ngeliat? Ya publik yang ngeliat lah. Publik kan karena kan selalu ada ada NCAA dan dia kemudian akan declare bahwa gue udah akan berhenti main kampus dan mau masuk NBA gitu. Masalah jadi kemudian diterima atau tidak ya terserah gitu. Hal kebalikannya terjadi di Indonesia dan ini adalah hal yang lumrah di Indonesia. Maksud gue begini, lu kalau main IBL, lu dapat beasiswa bisa kuliah, tapi lu ya jangan main di kampus. Tapi yang kemarin ada yang main di kampus. Kemarin 5 terakhir kan boleh tuh ya, dibolehin. Nah, ada persyaratannya. Gimana lu melihat itu gitu? Coach Ricky melihat hal itu. Apakah memang karena memang situasi kita di Indonesia mau nggak mau seperti itu. Jadi karena memang ya udahlah dia sudah cukup jago untuk main di profesional, nggak apa-apa dia di sana sambil dia kuliah. Atau sebaiknya idealnya menurut Coach Ricky udahlah kalau dia udah profesional cut dulu. Kalau di NBA dia boleh lagi balik tuh. Kan Curry balik lagi setelah berapa lama gitu, siapa balik lagi ke kampus kuliah, tapi kuliahnya. Menurut Coach Ricky gimana? Maksudnya apakah idealnya gimana? Iya, apakah saya setuju kalau yang udah pemain pro main lagi di kampus gitu? Maksudnya apakah sebaiknya udah beresinnya dulu kuliah gitu. Jadi para pemain kita katakanlah baru mulai main di pro itu umurnya 22, 23 misalnya. Jadi siap banget di pro gitu kan? Ya, atau apapun lah misalnya. Sehingga liga kita pun jadi matang gitu liga kampusnya. Betul. Kalau pemainnya udah emang jago banget, udah siap di pro, menurut saya sih nggak masalah. Nggak masalah ya. Toh kalau kuliah kan masih bisa terus sambil pro, sambil latihan atau setelahnya kan bisa ini. Tapi kalau misalkan yang tadi saya bilang masih agak nanggung atau belum terlalu siap ya, lebih baik dia matengin dulu di mahasiswa baru ke pro. Banyak yang gitu ya? Cuma enggak, tadi tuh gue potong. Tadi gue tanya tuh karena apa ya? Dia yang ngerasa temen gue udah di sana kok gue belum ya, gue udah cukup lah di sini. Tapi kadang coachnya ngerasa nanti dulu lu belum siap gitu loh. Semua saat dia ngelakukan itu nanya segala macam mungkin terjadi saat itu ya, saat lu udah kesini ya baru lu paham mungkin ya nanti ya. Karena naik tapi cuma pakai polo shirt. Kan lu sayang padahal lu dibutuhin sama kampus gitu loh. Masih bisa bermain, masih cari jam terbang lagi di kampus masih banyak gitu loh. Saat itu ya, kalau sekarang kan kita nggak tahu ya limanya tuh kapan jalannya segala. Sayang gitu kalau gua tuh walaupun lu mau maksa buat main. Padahal lu nih bisa juga nih terjadi nih. Lu bisa latihan kampus kalau lu udah punya klub. Kan lu pemain klub profesional ada juga yang main di kampus. Lu bisa latihan di kampus, bisa latihan di pro sebagai tim praktis gitu loh. Itu kan tambah pengalaman tambah juga jago, gitu loh. Tapi karena dia ngerasa temen gue udah di sana nih, gue harus ikut gitu loh. Akhirnya gara-gara temen dia pengen naik. Itu yang gue tanyaan tadi sama Coach Ricky gitu loh. Ya, saya juga setuju sih sama Dimas tadi. Sayang. Jadi kalau misalkan dia maksain begitu statusnya pemain pro kan dia udah nggak bisa main di mahasiswa ya. Waktu sebelum tahun inilah itu. Jadi otomatis yang dia lakukan hanya latihan saja kan. Di klub pro-nya itu kesempatan mainnya masih sedikit kan, gitu. Akhirnya kepikiran malah makin nggak berkembang ini anak gitu loh. Sedangkan kalau dia masih lanjut di tim kampusnya bisa jadi starting five, bisa dapat semuanya. Latihan di kampus, dapat kesempatan main. Betul. Dan kalau mau latihan di pro pun bisa yang tadi bisa bilang. Ya itu. Bisa jadi practice team ya. Kalau yang kemarin yang pemain IBL masih boleh main di 5 di tahun 2021 atau 2022 kemarin awal tahun ya? Akhir tahun 21. Itu gimana menurut Coach? Saya sih setuju. Setuju ya? Kenapa? Selama ada regulasi usia. Oh, batasan usia. Jadi kalau saya sih prinsipnya kalau usia mahasiswa ya emang ada range-nya ya. 22 ke bawah gitu ya? Ya yang wajar ya. Yang wajar. Ya anggap aja range-nya 5 tahun lah. Ya 5 tahun dari tamat SMA. Rata-rata ya. Rata-rata S1 kan 4 tahun. Ya ini 5 tahun. Enggak, tamat SMA-nya udah lama lagi. Tamat SMA-nya 20 ya.
Ya. Karena kenapa? Karena salah satunya kalau pemain IBL main selama dia usianya emang masuk dan emang dia kuliah di sana gitu mahasiswa. Iya benar. Ya nggak masalah, justru lebih kompetitif. Oh, ini kalau gini. Jadi kualitas gamenya lebih nambah. Iya. Pemain pro S2 main lagi gimana? Boleh. Boleh, nggak apa ya? Menurut saya sih oke. Boleh, oke gitu ya. Karena kan S2 berarti lu masih di kampus sebenarnya gitu. Iya memang boleh ya. Nah, cuma kan jarang banget ya tapi coach terjadi. Jarang. Di Putri kalau nggak salah ada beberapa bisa di Putri ya. S2 main di 5. Yang putra rata-rata kan langsung ke pro. Pro dan habis itu orientasinya bisa kerja ya Bapak. Iya. Tapi ini menarik tadi obrolan yang tadi tuh. Ini kita bilang beberapa game yang lalu lah karena mungkin tayangnya atau orang baru nonton setelah beberapa hari. Saya ngomong sama Dimas, Mas Dad pemain itu. Gak usah disebutin nomornya ya, gak usah disebutin. Anjir itu pemain ngaco pisan sih ya, yang itu. Dia gak tahu ringnya sebelah mana loh. Selesai saya ngomong gitu langsung diganti sama coachnya. Dia gak tahu ringnya sebelah mana mas gitu. Mungkin kayak gitu kali gambarannya ya. Iya belum siap. Tapi dia itu karena temen gitu loh. Dia merasa misalnya seangkatan lah. Tapi yang angkatannya ini apa ya? Talentanya lebih dari dia. Jadi kepake di tim walaupun jadi pemain ke-10, ke-11. Tapi dia ngerasa, gue sama dia masuk kampus. Harusnya bareng dong gue ke pro gitu loh. Tapi sedangkan dia masih bisa di kampus lebih banyak daripada si temannya karena punya talenta lebih. Tapi angkatannya sama gitu loh maksud gue Boy. Iya. Makanya itu salah satu tugas pelatih sih untuk untuk kasih advice. Selalu gitu, benar. Untuk kasih konsultasi. Meskipun keputusan akhirnya tetap di atlet benar, pemain. Benar. Misalkan dia itu pilihan lu ya nggak? Iya. Tapi minimal udah kasih advice. Buat gue Liga Kampus atau pemain mahasiswa ini adalah salah satu bibit untuk kita dapat pemain bagus nanti ujungnya tim nasional. Nah gue pengen nanya sama Coach Ricky, kalau Coach Ricky kan sudah belasan tahun ya, 2000 awal, 2008 udah megang kampus, udah ngikutin Liga Kampus. Kalau lu ngebandingin kondisi dulu sama sekarang, enaknya, misal gini, kayak dulu lebih jago deh, sekarang turun kualitasnya, tapi sebenarnya juga nggak juga gitu. Kalau lu bandingin, jago mana dulu apa sekarang atau atmosfernya gimana? Kalau jadi gini mungkin ya, kalau makin kesini dari awal saya 2008 itu makin kesini, banyak hal yang berubah tuh salah satunya kan diakses masalah teknologi digital gitu. Jadi dalam hal belajar tentang basket itu ya, udah improve-nya sangat jauh gitu. Dulu waktu saya ingat saya ada smartphone pertama juga, saya punya smartphone itu 2012 kalau nggak salah tuh. Sebelum itu tuh saya kalau mau belajar tentang basket susah nyari buku, betul, hanya buku, tapi nyari buku susah di Indonesia. Jadi selalu saya nitip kalau ada teman ke luar negeri nitip buku tentang basket. Kalau sekarang wah udah di mana-mana. Apa aja ada ya. Jadi boleh dibilang gimana ya? Kalau sekarang itu dari segi coaching, dari segi hal-hal kepelatihan. Udah improve-nya harusnya udah jauh banget gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa ya, kalau dulu dengan kondisi yang lebih terbatas gitu ya, jadi kayaknya pemainnya dan pelatihnya lebih tangguh jadinya. Kayaknya sih gitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing. Dari segi taktikal lah, menurut saya sekarang udah jauh lebih improve lah. Ngomongin taktikal gitu ya, dari segi ini. Tapi dari segi hal-hal kayak teknik dasar, hal-hal simpel, ketangguhan, mungkin yang dulu lebih ini. Saya tadi nyambung yang tadi ya, kan tahun pertama saya masuk di Liga Nasional, itu saya ngalamin yang tadi kan 10 tim itu kan. Di situ saya merasa pengalaman saya, bahkan saya saya sebagai pelatih itu benar-benar merasa sangat di challenge sekali gitu. Karena kan banyak sekali adjustment yang dilakukan. Setiap game itu kualitasnya tuh tinggi, jadi ketat terus skornya gitu. Saya yakin kalau gitu terus pasti lama-lama akan semua improve, pemain improve, pelatih improve gitu, karena dituntut berpikir terus gitu. Benar-benar skornya semua ketat, nggak ada isi game tuh nggak ada isi game. Begitu tahun kedua, maksudnya setelah tahun itu berikutnya langsung berubah sistemnya kan. Nah di sana terus terang saya jadi ini agak ya kalau saya belajar sih kurang ke challenge lah gitu. Karena jumlah game kompetitifnya sangat sedikit gitu. Berkurang ya. Gitu. Tapi waktu yang tahun pertama itu waduh bener. Jadi kayak benar-benar diperas sekali gitu. Gitu. Jadi lelah lah gitu. Beres coaching game itu lelah gitu. Secara pikiran. Sekarang gitu. mangga ya. Ya mungkin beberapa game tertentu aja gitu. Yang tadi saya bilang kualitas game kompetitifnya kurang gitu. Mas, tadi lu mau nanya tadi apa? Kalau ada pemain yang ini udah lu nggak ada harapan. Tadi lu mau nanya apa? Gini coach, sebenarnya yang bekerja keras di lapangan adalah pemain ya. Mau menang kalah dia itu. Dia juga lah. Enggak, ini makanya gue jelasin. Coach nggak bisa basket tapi
bisa menginstruksikan dan tahu aturan, itu bisa jadi pelatih basket gitu loh. Tapi belum tentu bisa jadi pemain basket. Kayak kita kayak gue lah ya. Bisa komentar tuh nggak sebenarnya kan? Otaknya saat nggak di lapangan adalah coach gitu loh. Nah, pasti yang tahu pemain coach. Nah, ya enggak. Seberapa banyak pemain coach Ricky yang bisa coach Ricky prediksikan bakal jadi pemain hebat atau cukup lu udah di 5 aja lah gitu loh. Ada kan seperti itu coach? Pemain yang misalnya cuma kayaknya nih anak sepenglihatan coach Ricky lah, kayak nggak bisa deh main di pro nih, cukup main di gua aja nih di 5 gitu loh, di ITHB aja sama gua. Ada nggak seperti itu coach? Di ITHB lah khususnya ya, karena coach ITHB ya. Hampir semua pemain saya gimana ya? Saya kayak bisa prediksi gitu. Prediksi bisa lihat. Bener nih. Kelihatan lah ya. Kelihatan. Oh ini bisa lanjut ke pro. Ini nggak bisa. Itu seperti itu. Hampir semua bisa. Karena kan saya boleh dibilang kan 4 tahun. Setiap pemain kan saya 4 tahun. Jadi kan dari awal mereka masuk tahun kedua, ketiga, keempat. Jadi saya kira-kira ada gambaran. Karena saya kan ya nggak dibilang nggak sering tapi cukup lumayan lah nonton IBL kan, nonton Liga Pro, jadi kan tahu kualitas ya. Terus kalau uji coba kadang-kadang kalau saya pegang tim, terutama kalau waktu tim PON sih ya, saya suka uji coba juga sama tim IBL, jadi kira-kira tahu lah levelnya seperti apa gitu. Jadi saya boleh bilang tahu sih, makanya tahun terakhir, tahun keempat, di awal tahun keempat tuh pasti selalu saya biasa ngobrol sama pemainnya gitu, kamu ke depan cita-cita apa gitu. Ada semua skenario ada. Jadi ada pemain yang mau saya gini, ada pemain yang pengen ke pro tapi menurut saya kayaknya sayang waktu gitu kan. Ada yang skenario berikut, pemainnya mampu tapi dia nggak mau kerja. Ada juga, ada semua skenario gitu. Ada yang mau ke pro dan emang mampu gitu. Ada yang nggak, banyak juga yang saya cukup mau kerja aja dan emang nggak mampu. Jadi semua skenario ada gitu. Tapi lu menyayangkan itu nggak kalau pemain yang kayak begitu? Yang jago tapi nggak mau main. Saya kasih pendapat gitu. Kamu tuh punya talent di basket gitu kan tiap orang beda-beda talentnya. Punya talent di basket, terus udah dia sampai ke level, biasanya kan kalau main sampai level kampus dapat scholarship, berarti dia udah mulai dari SMP lah, minimal SMP atau SMA lah. Jadi dia udah sekian tahun tuh lakuin hal basket terus gitu. Kan kayaknya sayang banget. Ujungnya kan. Sayang banget kalau dia nggak lanjutin. Lanjutnya dulu saya bilang tuh ya 2 sampai 3 tahun gitu. Kadang ada yang tetap, ada yang lanjut, ada juga yang nggak, saya udah ini. Tapi saya kan selalu dengar argumennya kenapa, alasannya kenapa gitu. Kalau emang dia udah apa ya, dia punya alasan dia, terus dia ceritain kondisinya, dia yakin dan dia emang argumennya baik. Ya saya oke, berarti emang kamu udah tahu yang mau kamu lakuin itu apa gitu. Jadi gue lanjut tanya kali ya. Beberapa pemain pro adalah pemain ITHB, pemainnya Coach Ricky. Alumni ITHB. Ya, alumni. Selain di dalam lapangan, apa yang Coach Ricky lakukan buat mereka? Di luar, benar. Bagus pertanyaan. Di luar lapangan lah gitu loh, Coach. Karena ya mungkin juga masukan buat kampus-kampus yang mungkin masih latihan seminggu 3 kali ya. Dia 5 kalau udah 3. Ada juga kan kampus ada seminggu sekali 2 kali. Kalau ada aja pemainnya baru latihan. Sama kalau ada lapang. Iya. Gimana Coach? Maksudnya pas mereka di ITHB atau sekarang? Di ITHB. Pas lagi karena kuliah. Ngebentuk mereka bisa sampai, menurut saya ya, timnya pemainnya Coach Ricky yang udah main di pro ya mumpuni semua gitu loh. Apa yang Coach lakukan, kita tuh pengen tahu kok bisa. Gak mungkin cuma di lapangan doang relasinya gitu. Apa yang udah pasti jalan. Kalau kata gue sih sebagai yang sekarang udah ngelatih juga, pengorbanan lu apa nih buat mereka Coach? Gitu. Sebenarnya yang dilakukan paling pertama justru bukan latih mereka di lapangan, tapi di luar lapangan dulu, tanda kutip di luar lapangan. Itu yang pertama, bangun relasi dulu gitu. Jadi ya saya ingin bilang bahwa saya tuh punya relasi yang baik dengan setiap pemain, masing-masing pemain gitu, secara individu bukan sebagai satu tim gitu kan. Minimal dari bagian saya merasa saya punya relasi yang baik gitu kan. Jadi kalau apapun yang saya bicara ke mereka, mereka tahu bahwa itu tujuannya itu untuk kebaikan mereka. Kalaupun saya marahin mereka, saya kritik mereka, saya teriakin mereka tahu itu bukan personal gitu. Gue gak pernah lihat lu teriak deh Coach kalau ngerti. terus. Jadi mereka tahu itu gitu. Mereka tahu bahwa kalau saya marahin mereka itu karena mereka itu bermain di bawah standar mereka. Saya selalu hold. Tahu standarnya ya. Saya selalu hold high standar lah buat mereka semua gitu. Nah dengan lakukan hal itu, dan terus saya bicara, kalau ada apa-apa juga saya bicara apa adanya gitu kan, terus terang ke mereka.
ya mungkin saya merasa hal itu ya, bangun relasi. Jadi kan antara saya dengan satu pemain butuh waktu kan untuk bangun relasi supaya mereka bisa percaya gitu. Setelah itu saya rasa tugas di lapangan jadi lebih mudah. Lebih mudah tuh dalam arti pas di lapangan. Percaya. Ya, karena mereka udah percaya gitu. Saya minta mereka apa, instruksi apa akan mudah gitu. Akan lebih mudah karena udah ngebangun dulu. Cuma emang butuh waktu untuk ngebangun relasi. Nggak bisa tiba-tiba langsung jadi percaya atau yakin atau tahu bahwa itu tuh untuk kepentingan mereka gitu. Itu sih. Coach. Coach Ricky kan ya pelatih bagus di kampus juga yang akhirnya jadi terkenal karena basketnya gitu. Di PON ya enggak? Di PON akhirnya juga kemudian megang Jawa Barat di Pekan Olahraga Nasional. Gue pengen juga Coach Ricky ini mendorong teman-teman yang lain baik yang baru mau mulai atau sudah ada di kampus untuk lebih serius gitu di dalam melatih basket kampus. Dari sudut pandang Coach Ricky sendiri apa sih sebenarnya misalnya gini, lu kalau jadi pelatih kampus ini loh kasarnya misalnya gajinya sekian bisa kok gitu, atau kemudian benefit lain ini gitu. Karena dengan kata lain gini, seperti tadi banyakin kampus yang suka basket tapi juga pelatihnya juga semakin banyak. Karena kan gini, untuk menjadi pelatih kayaknya ya tidak perlu harus jadi seorang pemain pro gitu. Iya benar. Koreksi gue kalau keliru, kayaknya Coach Ricky pernah main pro nggak? Bukan kan? Nah bukan. Pelatih itu otaknya paling penting. Betul makanya. Jangan pro pemain daerah gitu. Iya makanya gitu. Tapi bisa jadi pelatih yang bagus dan iya. Gitu. Kayak kita tahu misalnya Spoelstra kayaknya nggak main ini gitu, nggak jadi pemain gitu. Tapi jadi pelatih top legendaris di NBA gitu. Apa ya saran buat teman-teman ini gitu? Karena kita juga tahu bahwa alumni IBL itu juga banyak banget kan gitu. Barangkali mungkin ada yang bisa ditarik untuk bergerak ke kampus gitu, megang tim-tim kampus. Apa sih kira-kira benefitnya untuk ketika kita menjadi seorang pelatih di kampus? Kalau di Indonesia menurut saya challenge-nya masih sedikit terlalu besar ya. Kalau di Amerika kan sedikit terlalu besar. Itu bahasa halus ya. Iya. Kalau di Amerika kan yang saya tahu, yang saya baca gitu kan, NCAA itu kayaknya kan industri yang luar biasa besar kan ya. Kampus dan yang salah satu yang dapat benefit paling tingginya kan kampus kan ya. Iya betul. Melibatkan perputaran uang cukup banyak. Besar ya. Tapi pemain saya dengar malah nggak boleh terima uang kan dulu. Ya. Dulu, sekarang udah mulai. Nah, kalau di Indonesia kan sulitnya belum semua kampus bisa seperti itu. Iya. Karena emang belum ada kan industrinya kan yang kampus dapat keuntungan banyak. Kalau misalkan ada kayak hak siar, televisi segala macam belum ada kan. Jadi challenge-nya itu besar itu karena sedikit terlalu besar itu karena ya itu kampus belum semua kampus, belum banyak kampus yang mau invest kan. Mau invest untuk pengembangan program basketnya gitu. Nah, itu challenge yang besar untuk pelatih. Ayolah. Challenge yang besar untuk pelatih. Ayo push kampus nih gimana? Ya, makanya mudah-mudahan kalau banyak kampus yang lebih. Ya tadi benar kan semakin banyak kampus yang mau ngembangin program basketnya, ngasih scholarship, itu kan pada akhirnya nanti kan semakin banyak tim yang baik. Iya. Semakin banyak pemain yang bisa direkrut. Betul. Jadi nanti itu kualitas gamenya makin bagus kan. Makin bagus. Pada akhirnya ya itu nanti untuk basket mahasiswa di Indonesia lebih tinggi lagi kualitasnya. Untuk ke pro lebih siap, untuk event di luar negeri yang waktu kita bahas di awal itu lebih siap. Tapi balik yang tadi, jadi saya juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya kalau ada pelatih yang nggak bisa komit full 100% full timer sebagai pelatih karena kampus belum semua kampus siap untuk invest itu gitu. Nah, kalau bicara dari pengalaman saya pribadi, ya saya boleh dibilang kan saya cukup beruntung bisa melakukan pekerjaan melatih tanpa harus tergantung dengan salary-nya gitu. Saya termasuk yang beruntung, tapi kan masalahnya nggak semua seperti saya kondisinya gitu. Ada yang emang saya harus cari penghasilan dari melatih nih gitu. Jadi kalau misalkan realistis aja kan, kalau misalkan melatih di kampus A terus ternyata salary-nya nggak cukup nih untuk kebutuhan sehari-hari, kan ini fakta yang bener. agak menyedihkan tapi emang kenyataannya gitu. Makanya saya cukup sering kan ketemu beberapa pelatih yang saya ngobrol-ngobrol terus tanya pelatih ngelatih di mana? Oh, saya ngelatih di sekolah A, SMP A, SMA B, kampus C misalkan ya. Jadi 3 tim terus banyak juga tim saya juga waktu itu kan aduh gimana bagi waktu fokusnya nggak akan gimana bisa ya? fokus kan pasti kan. Tapi emang kata dia emang karena kebutuhannya gitu. Kebutuhannya dalam arti ya kalau cuma ngandelin satu pekerjaan dia nggak bisa. Nah itu jadi emang ya itulah kayak buah si malakama gitu. Jadi bingung gitu mana dulu gitu kan. Kalau saya tuh ya itu karena cukup beruntung jadi saya
udah saya nggak terlalu masalah soal salary dulu awalnya gitu. Jadi saya fokus dulu, kejar prestasi dulu, ya pokoknya lakukan yang terbaik dulu. Tapi ya pada akhirnya setelah ada prestasi gitu kan, jadi ya ada tawaran-tawaran gitu kan, kayak melatih tim daerah. Saya juga pernah melatih tim pelajar skala nasional. Banyak lah gitu. Di tim nasional juga pernah berapa kali. Ya saya pikir saya dapat tawaran itu karena ya udah ada prestasi dulu sebelumnya gitu kan. Tapi nggak semua bisa gitu kondisinya. Kondisinya agak sulit saya gitu. Jadi agak sulitnya tuh gitu. Harus ada pelatih yang emang mau invest dulu secara sendiri gitu tanpa mengharapkan salary-nya cukup atau enggak gitu kan. Tapi masalahnya itu kan butuh waktu. Belum tahu tiap orang beda-beda waktunya gitu kan itu. Gue tadi ada pernyataannya Coach Ricky yang gue takut misleading. Tadi dia bilang kan ada satu pelatih yang latih di SMP A, SMA B, kampus C gitu. Gue takut yang nangkep langsung aduh iya ya gitu. Enggak, dia tuh di SMP A dia 20 juta, SMA B 30 juta, di kampusnya jadi total 100 juta gitu ya kurang lebih ya. Ada lagi Mas lu mau nambah? Pemain lagi nih, pemain lagi Coach. Coach Ricky ini untuk mendapatkan pemain bagus ke ITHB lah. Ada peran Coach Ricky nggak ke kampus, dan karena dia tadi Coach Ricky ngomong tentang kuat tim setiap kampus, apakah Coach Ricky cepet-cepetan nyari pemain hebat untuk masuk ke kampus, atau ya udah karena anak ini menawarkan diri ke kampus ya udah gue terima deh gitu. Maksudnya karena Coach Ricky tadi bilang ITHB nih di Jawa Barat udah paling top gitu loh. Maksudnya kalau ada pemain bagus ke kampus lain kan jadi saingan buat ITHB gitu loh. Seperti apa Coach Ricky? Kalau di ITHB sendiri sih program rekrutmen selalu berjalan setiap tahun. Jadi rekrutmen itu dalam arti ya scouting kan, scouting. Coach Ricky berarti ya? Ya, Oke. Saya atau asisten saya gitu kan. Cari pemain dari SMA gitu kan, dari gitu. mana. Awalnya mungkin fokus awalnya yang di Bandung atau di Jabar, itu nanti baru keluar sana gitu. Itu jadi fokusnya selalu itu. Cuma emang saya juga harus mengakui kalau program rekrutmen di ITHB kan bukan yang satu yang paling baik, dalam arti gini, yang ITHB tawarkan itu hanya scholarship kuliah saja. Jadi untuk kayak asrama, terus hal-hal lain nggak ada ya? belum ada gitu. Karena saya juga sadar keterbatasan dari kampus, maksudnya terus bertumbuh tapi belum sampai ke sana gitu. Jadi tidak aneh kalau misalkan top talent SMA di Indonesia pilihan pertamanya bukan ke ITHB. Oh iya? Bukan. Oke. Enggak, dia nelpon gitu, diangkat sama anaknya gitu. Yuk apa kabar Coach Matt? Udah ditelepon sama Coach Matt duluan ya. Nah, tapi itu emang fakta yang emang harus diterima. Kecuali kalau mungkin pemain di Bandung yang udah pernah kerja sama dengan saya sebelumnya ya mungkin tahu ya jadinya ya. Tapi ya nggak masalah kan, bagi saya sih rekrutmennya juga nggak masalah Coach ya. Iya. Bagian dari perjalanan. Iya itu dia. Jadi rekrut pemain kalau kita dapat talent yang bagus atau skills yang bagus, ya boleh dibilang udah maju dulu selangkah dua langkah lah gitu. Tapi kan bukan itu aja satu-satunya faktor kan, masih banyak faktor lainnya kan. Ini gue suka nih. Dalam hal latihannya, relasinya, gimana cara mereka bisa keluarin potensi terbaik mereka kan. Jadi itulah seninya itu kan. Bahkan kerennya adalah bagaimana lu masuk ke gua jelek keluarnya bagus. Ya itu lebih ada kepuasan tersendiri biasanya. Iya betul. Maksudnya kalau misalkan basket cuma masalah talent sama size, ya udah berarti pelatihnya siapa juga nggak masalah dong. Betul. Asal talent saya paling baik, ya udah pasti juara. Selesai, gitu. ya. Kan nggak gitu kan, gitu. Ya itu jadi seperti itu rekrutmennya. Nonton ada yang mau nanya nggak, Bun? Ini gue sebut nama lagi. Ketahuan deh jadinya. Si Bun. Sip. Ada mau nanya nggak? Oh banyak pertanyaan. Satu, pilih satu. Nggak apa-apa. Atau gini deh, kita nggak kerasa udah hampir 1 jam. Ada nggak dari obrolan kita nih yang hal yang sangat esensial, penting yang ingin Coach Ricky sampaikan gitu, entah itu kepada pemerintah, federasi, kampus atau di bawah siapapun. Tapi dari tadi kita belum bahas. Kelewat. Ada nggak? Demi basket kampus kita yang lebih baik ke depannya. Kita lebih ke khusus basket lah. Kampus liga kampus lah ya. Ya sebenarnya rate yang tadi aja saya bilang, kualitas liga kita benar-benar harus ditingkatkannya tuh lebih masif. Lebih jelas liga kampus bukan liga profesional. Iya. Liga kampus, liga mahasiswa. Ya itu karena secara kualitas sama kuantitas kita masih jauh lah gitu. Bukan kurang lagi ya, terlalu jauh gitu. Jadi kelihatannya jadi gini, setiap kali kita kalau ada event
tim nasional atau apapun lah yang misalkan tim nasional kelompok umur ya, 14, 16 atau 18 yang ada internasionalnya kan. Atau kampus saya juga pernah kan pegang untuk ASEAN University Games atau Youth Olympic Games gitu. POM ASEAN ya. Nah, kayak gitu-gitu ya betul. Itu harus sih kalau gue bilang ya. Harus sih kalau gue bilang ya. Untuk kebentuk tim itu selalu kita tuh kalau minimal dari saya pribadi butuh persiapan yang cukup panjang gitu. Kalau enggak pasti nggak akan bisa. Bulan-bulanan di sana. Hancur-hancuran. Tapi kenapa? Karena kualitas liganya belum bagus gitu. Kalau kualitas liga udah bagus, jadi dalam arti semua pemain udah punya pemahaman yang sama, terus udah punya jam terbang yang sama gitu kan. Menurut saya cukup latihan seminggu atau 2 minggu pun udah oke. Benar-benar tinggal bicara soal tactically aja. Nanti ini sistem yang kita yang kita pakai itu seperti ini nih gitu. Misalkan soal ball screen, soal offense, soal transisi apa. Semua udah punya pemahaman yang sama, dasar yang sama gitu. Tapi kalau sekarang kan karena kualitas liganya belum bagus gitu. Ini belum ya, saya sangat berharap 5 itu bisa terus improve. Ini udah season ke banyak ke-8 atau ke-9 ya. Dari 2012 kalau nggak salah 2013 gitu ya. 13, 12, kalau udah 8 season gitu ya. Menurut saya udah saatnya lah, kalau awal kan mungkin prioritas pertama liga itu untuk benahi dulu liganya kan ya. Maksudnya yang dapat benefit itu bukan kampus sama pemain dulu, mungkin kan liganya dulu biar publikasinya besar. Tapi kalau udah 8 season saya pikir udah saatnya lah ke kepentingan pemain sama kampus gitu kan. Karena kampus juga invest kan. Nggak sedikit biayanya gitu kan. Ya gitu, jadi liganya begitu dibenahi saya sangat yakin semua hal yang kayak tadi persiapan turnamen, persiapan untuk tim nasional atau apa akan jadi jauh lebih mudah gitu. Semuanya udah udah punya base yang sama lah, udah punya pemahaman yang sama, pengertian yang sama, jam terbang yang sama gitu. Kalau sekarang terlalu jauh jadi sulit gitu. Perlu persiapannya lebih lama lagi gitu. Itu sih menurut pendapat saya. Sip. Oke. Terima kasih Coach Ricky, waktunya luar biasa ngobrolnya kita. Dimas masih ada tambah nggak? Kayaknya soal pemain lagi. Iya. Karena hampir semua pemainnya Coach Ricky gue kenal lah. Iya. Yang udah main di pro ya, yang di kuliah mungkin belum ketemu kan. Iya. Tapi saya mau bilang satu hal dulu sebelum ini. Kan tadi ada yang sebelum kita ngobrol saya udah bicara juga kan. Timnya Dimas waktu dulu di Microskill itu tuh salah satu tim yang jadi inspirasi saya. Wah, volume tuh besar ini kan. Tepuk tangan. Wijin denger nih. Karena saya ngelihat gimana bisa satu tim bisa bermain dengan teamwork yang begitu baik gitu. Di tengah basket itu kan kalau sekarang ini kan kayak banyaknya lebih ke arah skill individual exposure gitu kan. Betul. Tapi saya ngelihat tahun berapa ya? 2005 udah ada satu tim yang bisa menurut saya sangat mature dalam hal defense sama offense secara teamwork mainnya. Jadi saya nggak ngelihat ada satu pemain superstar. Oh ini selalu ini atau apa? Terutama saya sangat kagum dengan defense-nya. Makanya saya awal-awal waktu ITHB saya juga boleh bilang nyontek lah. Microskill ya. Full court defense-nya gitu. Gitu. Tapi bukan cuman Coach Ricky doang. Gue juga berulang kali, Mas, gue dulu waktu lihat lu. Bukan cuma gue doang. Semuanya bukan semua nih. Jadi ngelihat Microskill, saya beruntung pernah lihat Microskill beberapa game gitu, takjub saya juga. Nah itu kata yang tepat, takjub gitu. Saya bisa gini main gitu. Mind blowing bisa kayak gini ya. Kayak gini gitu. Terus setiap kali main margin tuh ngalahin Perbanas gitu 30 poin, ngalahin yang jago-jago waktu itu tuh. Anjir nih kok bisa begini gitu. Itu aja sih Mas. Jangan stop jangan besar kepala loh. Enggak, makanya gue selalu bilang kampus latihan tuh berapa kali sehari. Iya. Karena gue nggak ngelakukan itu. Bukannya lu kira Microskill kampus dengan apa ya? Kemewahan. Dengan kemewahan. Enggak gitu loh. Cuma dengan kebersamaan gitu loh. Iya. Jadi kalau cuma 3 hari mau mengharapkan prestasi, gue bilang sih sulit gitu loh. Bukan berarti kampus nggak bisa ya melakukan latihan setiap hari gitu loh. Karena Microskill itu bukan kampus mewah gitu, nggak semuanya dengan kemewahan, walaupun anak-anaknya mewah semua. Enggak lah. Jadi itu kenapa gue selalu sebut kampus latihan berapa kali sih seminggu gitu. Kalau lu mau prestasi nggak bisa seminggu 2 kali latihan mau ngapain gitu loh. Itu namanya kumpul-kumpul doang gitu loh. Fun latihan praktis doang gitu loh. Nggak tertata akhirnya. Bener nggak Coach? Sama satu lagi. Ini semua kembali lagi yang gue bilang pemainnya Coach Ricky yang udah main di pro ternyata gue kenal. Semua yang Coach Ricky bilang tadi yang gue tanya tentang pemain lu nasihat dan segala macam kayaknya belum semua dikasih tahu ya. Karena semua keluar dari murid itu pemain, pengorbanan dia itu luar biasa. Ya, pengorbanan dia. Kayak dia belum semua ngasih tahu buat kita. Ini gue kasih tahu pengorbanan seorang
coach yang memulai karir di kampus luar biasa. Itu yang paling penting ya. Menjadikan pemain segitu. Berapa pemain lo coach ya di pro ya? Aduh, saya nggak pernah. Iya makanya itu luar biasa. Yang keluar dari mereka juga selalu bilang si Coach Ricky orang baik. Kalau ditanya satu-satu, siapa yang lu iniin, yang lu kasih say thanks lah, lu berpengaruh dalam karir lu gitu. Pasti bilang Coach Ricky. Semua hampir segala macam. Tepuk tangan lu. Iya, tepuk tangan. Jadi yang dia berikan tadi semuanya belum keluar dari mulutnya Coach Ricky. Gue pengen ngasih tahu itu berarti peran coach buat menjadikan pemain menjadi pemain pro itu sangat besar. Yes. Dibandingin sama talenta lu, coach juga sangat berperan untuk membuat lu menjadi pemain pro gitu loh. Nggak cuma bermain di basket, tapi di luar basket dia juga melakukan. Iya. Caleb ITHB ya? Iya, ITHB. Caleb itu nih tambah sedikit aja. Caleb itu mungkin ada dulu, cuman gua nggak inget. Pemain mahasiswa yang udah main jadi timnas senior. Iya. Yes. Ya, kayaknya 2013. Siapa ya pelatihnya waktu itu pas mahasiswa ya? Kak Cecep, Coach Cecep. Enggak, pas di kampusnya siapa pelatihnya? Ya dia lah. Oh, kirain di timnas. Iya. Waktu itu Coach Cecep ya? Iya, Coach Cecep. Sip. Oke, terima kasih banyak. Ya, Coach Ricky ya. Berbagi pengalaman dengan kita. Pengalaman berharga banget. Satu-satunya kita bicarain Liga Mahasiswa nih ya baru ya. Dia main basket ya. Nah, Liga Mahasiswa nanti seharusnya kita harus ngobrol lagi gitu. Entah ngajak Coach Tondi udah kemarin. Tapi perspektif yang berbeda. Mungkin kita ngajak siapa lagi nanti. Coach Matt sebenarnya menarik. Coach Matt. Oke, guys, gitu seperti biasa. Yang nutup nanti Bapak Dimas. Silakan Mas. Makanya kalau sekarang gue bilang subscribe channel Main Basket Podcast. Kuliah yang bagus. Dan nyalain notifikasi paling penting. Karena ini nggak tahu tayangnya setiap hari apa sekarang. Gara-gara rame ya kompetisinya ya. Mendingan nyalain notifikasi biar tahu kalau ada video terbaru dari kita. Oke? Oke, sampai ketemu lagi. Jumpa.